بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pahalanya yang mendengarkan dan yang membaca adalah sama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada pembahasan materi. Terima kasih untuk Ismail atas lantunan yang indah dari ayat suci Al-Quran. Baik, diingatkan lagi sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk yang baru masuk ataupun yang udah dari tadi untuk mematikan dan dijaga gitu mikrofon dan videonya agar tidak mengganggu selama kita acara. Boleh Abi Miftahul Ilmi untuk dinyalakan. Ya, terima kasih. Jadi kita langsung saja untuk mendengarkan materi dari Abi Miftahul Ilmi tentang ukhuwah Islamiyah, hak dan kewajiban sesama Muslim. Untuk Abi Miftahul Ilmi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Abi Lutfi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi di Majelis Kisah Kajian Islam Spesial Travel Hisar. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai usul dari abi-abi kita, guru-guru kita. Marilah kita membaca 1 Al-Fatihah, 3 Al-Ikhlas. Kita pahalakan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada silsilah sadat, khususnya kepada guru besar kita Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Silakan baca 1 Fatihah, 3 Ikhlasus Syarif. Bismillah. Allah. Allahumma rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal anbiya'i wa fahmal awliya'i bikaramika ya akramal akramin wa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihubbi dzatika tahassanna ya Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah haqqan nasinullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa barik wa sallim alaihi wa alaihim. A'udzu billahi minal hamni wal huzni wa minal jubni wal bukhli wa minal ajzi wal kasali wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Radiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, dan kenikmatan lain sehingga kita dapat berkumpul di majelis kisah kajian Islam spesial Travel Hisar. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat Islam, terutama kita, dari jalan yang gelap menuju jalan yang dipenuhi dengan cahaya ilahi. Langsung saja di sini saya ditugaskan untuk membahas sebuah tema yang berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah yang di dalamnya terdapat beberapa dan apa-apa yang hak dan kewajiban sama Muslim yang harus kita laksanakan. Sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenali atau memahami apa itu ukhuwah. Yaitu mendefinisikan kata ukhuwah Islamiyah itu tersendiri. Ukhuwah itu bahasa Arab yang berasal dari kata akhun yang memiliki arti saudara, sedarah, yang baik itu dari sesama ayah, sesama ibu, dari paman dan sebagainya, yang
memiliki kedekatan darah, hubungan darah dengan kita, itu kata akhun. Sedangkan ukhuwah itu tersendiri artinya yaitu persaudaraan yang memiliki cakupan arti yang lebih luas dari kata akhun itu tersendiri. Ukhuwah itu ada 4 macam. Yang pertama ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Ukhuwah itu persaudaraan, insan berarti manusia. Persaudaraan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Persaudaraan yang terjalin karena adanya ikatan antara sesama manusia. Tidak memandang ras, suku, agama, bangsa. Jadi saudara kita yang ada di seluruh dunia itu, manusia yang ada di seluruh dunia itu merupakan saudara kita, sesama manusia. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Yakni ukhuwah atau persaudaraan yang terikat karena sesama bangsa. Lebih kecil lagi cangkupannya, misalnya saudara sebangsa Indonesia. Kita hidup di Indonesia, otomatis kita harus hidup berdampingan dengan masyarakat yang notabene berbagai macam suku, agama, dan sebagainya. Itu kedamaian, persaudaraan, silaturahmi sama warga Indonesia itu harus tetap terjaga, karena itu pun merupakan sebuah syiar dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang ketiga, yang lebih kecil lagi cangkupannya, ada ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasab. Nasab itu berarti keturunan. Persaudaraan yang terjalin karena adanya ikatan darah. Seperti saudara keluarga dan saudara-saudara kita yang lain dari pihak paman, kakek, dan sebagainya. Itu ukhuwah nasabiyah. Dan yang terakhir ada ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah adalah persaudaraan yang terjalin karena adanya ikatan agama Islam, karena adanya ikatan sesama umat muslim, yang hal tersebut tercantum dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nasta'idzu billah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, apakah? Ikhwatun, adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara dua saudara yang saling berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat. Asy-Syaikh Al-Imam Ismail Haqqi Bursawi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Ruhul Bayan jilid ke-9 halaman 78 menafsirkan lafaz atau jumlah innamal mu'minuna ikhwatun, yang di sana beliau itu menegaskan bahwa ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat dari ketiga ukhuwah yang telah saya jelaskan, terutama ukhuwah nasabiyah. Mari kita simak redaksinya. Tafsir jumlah dari innamal mu'minuna ikhwatun adalah wa'lam, dan ketahuilah, anna ukhuwatal islami, sesungguhnya persaudaraan dalam Islam, apakah aqwa, lebih kuat dari apa? Min ukhuwatin nasabi, dari ukhuwah nasabiyah, yakni ukhuwah persaudaraan sesama saudara sedarah atau keturunan. Dari segi apa? Bihaitsu la yu'tabaru ukhuwatun nasabi, dari segi bahwasanya ukhuwah nasabiyah tidak ada artinya atau tidak memiliki faidah ketika apa? Idza khalat an ukhuwatal islami, ketika ukhuwah Islamnya itu tidak dibarengi dengan ukhuwah, ketika ukhuwah nasabiyah itu tidak dibarengi dengan ukhuwah Islamiyah. Ala turo, apakah tidak terlihat
di sini Imam Ismail Haqqi Bursawi menegaskan, ala turo, apakah tidak terlihat, annahu, sesungguhnya ukhuwah Islamiyah, idza matal muslimu, ketika meninggal saudara kita yang muslim, walahu akhun kafirun, dan di saat meninggal dia memiliki saudara yang kafir atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakunu maluhu, maka harta orang muslim yang memiliki saudara yang kafir itu, lil muslimina, untuk orang-orang muslim, la li akhihil kafirin, tidak diwariskan kepada saudaranya yang kafir. Wa kadza idza matal akhul kafiri, dan begitu pula saudara dia yang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada saudaranya yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dunia dari segi fikih dijelaskan bahwa Imam Ismail Haqqi Bursawi itu menjelaskan bahwa seorang muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada saudaranya yang kafir, begitu pula sebaliknya. Bagian harta yang harusnya diwariskan kepada saudara, misalnya seorang ayah meninggal, kemudian dia memiliki 3 anak, yang 2 muslim, yang 3 kafir, maka 2 anak yang muslim itu berhak menerima warisan dari ayah yang meninggal tersebut, tetapi 1 anak yang kita katakan non muslim atau yang kafir itu tidak dapat bagian dari warisan tersebut, dan bagian anak yang kafir itu, yang non muslim itu, harus diberikan kepada Baitul Mal atau zaman sekarang itu Badan Amil Zakat, untuk dikelola oleh orang-orang muslim. Itu selama di dunia. Di akhirat pun hubungan nasab, yakni hubungan saudara, tidak akan ada faidahnya ketika dia tidak ada ikatan dari segi ukhuwah Islamiyah. Contoh yang paling jelas yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki paman yang sekaligus ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan paman beliau yang beliau cintai. Namun sangat disayangkan, meskipun Ali bin Abi Thalib sangat mohon maaf, meskipun Abi Thalib itu paman Rasulullah sangat mencintai Rasulullah, sangat dan banyak menolong dakwah Rasulullah selama di Mekah, akan tetapi beliau tidak mengimani apa yang telah Rasulullah datangkan, dakwahkan, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai akhir hayatnya Rasul sangat bersedih karena Rasul mengetahui bahwa barang siapa yang meninggal dalam keadaan kafir itu tidak dapat surga dan mendapatkan sisa dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Abi Thalib itu sangat Rasul cintai, dan Rasul pun berdoa mengharapkan bahwa tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan isyarat bahwa hubungan darah itu tidak dapat menolong seseorang di akhirat terhadap saudara yang kafir. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, lanjut dalam surat yang lain, Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Nasta'idzu billah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a.
Artinya berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud tali di sini agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian atau kita semua berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian semua. Kapan? Idza kuntum a'da'a, ketika kalian semua dulu berada di masa jahiliyah atau bermusuhan. Kemudian apa? Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kalian semua menjadi saudara. Ya, perlu saya ingatkan, yakni mungkin Bapak Ibu telah dalam pelajaran sejarah Islam sering mendengar bahwa di zaman jahiliyah itu, sebelum adanya Islam, bangsa Arab selalu bermusuhan, yakni saling beradu kekuatan, suku mana yang paling berkuasa, terus berperang, bermusuhan tanpa henti. Dan setelah datang Rasulullah SAW dengan risalahnya, dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, selain nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Rasul ajarkan kepada bangsa Arab, ada satu nikmat lagi yang tak kalah besarnya yang harus disyukuri oleh bangsa Arab dan kita semua, yaitu terjalinnya persaudaraan antara bangsa Arab dan terjalinnya persaudaraan sesama Muslim dan suku-suku di Arab. Puncak dari persaudaraan yang terjalin di tanah Arab itu, yaitu terjadi setelah Rasulullah SAW dengan beberapa orang Mekah berhijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah dan beberapa orang Mekah yang nantinya dijuluki dengan julukan muhajir datang ke Madinah, kemudian Rasul mengumumkan dan memerintahkan kepada orang-orang Mekah dan orang-orang Madinah. Orang Mekah dinamakan muhajir, orang Madinah dinamakan ansor. Muhajir adalah orang-orang yang berhijrah. Mengumumkan bahwa diharuskannya orang-orang muhajir dan ansor itu menjalin persaudaraan. Rasulullah SAW di sini memberikan contoh dengan menunjuk seseorang dari pihak muhajir, yaitu Abdurrahman bin Auf. Sementara dari pihak ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, menunjuk mereka untuk menjalin persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Kemudian terjalinlah persaudaraan di antara kedua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf berkata, "Wahai saudaraku, silahkan, rumahku setengahnya untukmu, hartaku juga begitu pula hartaku juga setengahnya untukmu, dan saya memiliki 2 istri. Silakan, saya akan ceraikan istri saya dan saya akan berikan kepadamu salah satunya." Tapi dengan hal tersebut dikatakan merupakan bentuk pengorbanan Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, "Terima kasih wahai saudaraku, saya tidak perlu itu semua. Kamu cukup tunjukkan kepadaku jalan menuju pasar. Di sana saya akan mencari harta-harta sendiri." Kemudian singkat cerita, beliau Abdurrahman bin Auf itu bekerja, berdagang, dan
menjadi salah satu orang kaya di Mekah, di Madinah Al-Munawwarah. Itu merupakan contoh yang nyata yang telah Rasulullah dan para sahabatnya contohkan yang berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man akhon fillahi azza wa jalla. Barang siapa yang menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allahu azza wa jalla darajatan fil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia dan saudaranya, mengangkat derajatnya di surga. Derajat yang bagaimana? La yanaluha bisyai'in min amalihi. Yang derajat tersebut tidak akan didapat dengan amal ibadah yang telah dilakukan dia semasa hidupnya. Oleh karena itu, Ibu Bapak yang saya hormati, pentingnya untuk kita semua menjaga persaudaraan di antara kita semua umat muslim, terutama di masa sekarang yang genting dan kita memang harus meningkatkan hal tersebut berkaitan tentang saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Itu pun harus kita kuatkan dan kita harus berusaha untuk setidaknya mendoakan kalaupun tidak bisa membantu secara zahir. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, berlanjut setelah saya jelaskan panjang lebar berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah dan contoh-contohnya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ada beberapa hak dan kewajiban yang harus ditunaikan antara berkaitan tentang kita, kehidupan kita sebagai sesama umat muslim. Ini semua tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa kewajiban di sini. Al-muslimu ahul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Sadaqallahu Rasulullah. Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka apa? La yazlimuhu, maka janganlah kalian menzolimi atau menyakiti saudara muslim yang lain. Wala yuslimuhu, dan janganlah kalian membiarkan umat muslim itu dalam bahaya atau dalam kesusahan. Maka harus kita menolong orang saudara kita yang muslim yang dalam kesusahan. Man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang menolong, yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang sedang dalam kesusahan, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan menolong dia di saat kesusahan dari segi kebutuhan. Ini biasanya berkaitan dengan ekonomi. Misalnya ada saudara kita yang sedang kesusahan, baik itu mohon maaf misalnya tetangga kita sedang kekurangan, miskin, tidak memiliki makanan, dan kita mengetahui hal tersebut, maka kita diwajibkan menolong kalau kita memiliki harta yang lebih dengan memberinya makanan atau baik itu pekerjaan dan sebagainya. Tapi apabila kita diam saja, misalnya, tahu tapi nggak mau saya, misalnya nggak mau menolong tetangga saya, maka baginya itu merupakan dosa dan besar, dan apabila dia tidak bertobat mendapatkan azab dari Allah SWT. Nauzubillahi min dzalik. Lanjut, waman farroja an muslimin kurbatan. Di sini barang siapa yang menghilangkan, di sini kurbat itu kesulitan, permasalahan.
permasalahan orang dari orang muslim atau saudaranya muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia di saat dia kesusahan di hari kiamat. Jadi misalnya ada saudara kita yang memiliki kesusahan, kesulitan atau permasalahan dalam hidupnya, misalnya bertengkar. Jadi suami istri ada yang bertengkar, karena kita suami istri bertengkar, maka kita harus membantunya, membantu mendamaikan saudara kita, mereka suami istri yang bertengkar itu. Jangan membiarkan kezaliman itu berlanjut. Maka balasannya itu sudah jelas. Allah Rasul katakan, balasannya itu Allah akan menolong kita di yaumil mahsyar, di hari kiamat, dari perbuatan yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib atau keburukan seseorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya atau keburukannya di hari kiamat atau di padang mahsyar. Misalnya, mohon maaf, ada saudara kita yang melakukan dosa, apapun itu, kita tidak boleh mengumbarnya atau memberitahu kepada saudara kita yang lain. Si ini kemarin melakukan hal ini, misalnya dia melakukan, mohon maaf, berbuat keji, misalnya dia bos tapi keji terhadap orang lain gitu. Tentang kita, misalnya dia punya usaha tapi dia itu zolim terhadap karyawannya. Oh, ini tetangga saya, dia katanya zolim kepada karyawannya, terus disampaikan, begitu bergosip tentang dia, maka itu merupakan hal mengumbar aib saudaranya. Itu tidak boleh dilakukan. Hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita harus menutupi aibnya tersebut, bahkan kalau kita mampu, kita harus menasihatinya, tapi dengan diam-diam, tidak di depan umum, karena hal tersebut baik untuk kita dan untuk dia, orang tersebut. Itu ada 5, kalau saya simpulkan dari hadis yang telah saya bacakan, ada 5 kewajiban yang harus ditunaikan. Yang pertama, tidak boleh menzolimi saudara sama muslim. Yang kedua, tidak boleh membiarkan saudara muslim kita di dalam bahaya atau kesulitan. Yang ketiga itu harus menolong ketika ada kebutuhan, baik itu dari segi ekonomi dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu menolongnya ketika ada permasalahan dalam hidupnya. Yang keempat itu, dan yang kelima menutupi aib muslim kita yang lain. Baik, lanjut, adapun hak, ada beberapa kitab yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Di sini ada 9 hak-hak dan kewajiban sesama umat muslim yang harus kita tunaikan. Lanjut untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, mencintai saudara sesama muslim seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dan membenci apa yang saudara muslim kita benci. Itu sudah jelas. Jadi al-hubbu fillah, al-bughdhu, al-hubbu lillah, al-bughdhu fillah. Jadi kita harus mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan membenci apa yang saudara kita benci. Kadang kita ingat hal tersebut, misalnya kita harus menanamkan rasa cinta kepada saudara kita sama muslim, tapi kita lupa terhadap poin yang kedua. Misalnya, mohon maaf, misalnya kita punya teman yang dia tidak suka kecoa, benci banget dengan kecoa. Kalau ada kecoa itu dia kabur.
tapi kita malah menjahili dia. Apa namanya? Meskipun misalnya ada mainan bentuknya kecoa, kita lemparkan ke dia sehingga dia itu kaget dan lari, itu tidak boleh. Apa namanya, itu merupakan apa namanya, bercanda yang berlebihan dan dilarang dalam Islam. Ibu bapak yang saya hormati. Lanjut yang kedua, yaitu kita harus berbahagia terhadap kebahagiaan saudara kita yang muslim, dan merasa sedih terhadap keadaan muslim kita yang sedang bersedih. Ini sudah jelas. Apa namanya, ini harus kita lakukan. Misalnya kita ada tetangga kita yang membeli apa namanya, berangkat umroh misalnya, sementara kita belum dinasibkan untuk berangkat umroh, kita harus bahagia mendoakan, mudah-mudahan umroh yang dilaksanakan oleh tetangga saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi mabrur, seperti itu. Jangan misalnya ada tetangga yang beli mobil baru, kita syirik misalnya, beli mobil baru itu dari mana dia usahanya dan sebagainya, malah menebarkan kebencian terhadap tetangga yang lain, itu tidak boleh. Poin di sini ada merasa sedih terhadap kondisi atau kesedihan yang dialami oleh saudara kita yang lain. Ini relevan dengan kondisi yang kita alami saat ini, saudara muslim kita yang di Palestina. Kita harus bersedih. Apapun yang kita bisa lakukan, laksanakan. Misalnya kita punya harta lebih, kita donasikan kepada lembaga-lembaga yang berkompeten supaya mengirim bantuan kepada saudara yang muslim. Kalaupun tidak, kita bisa berdoa agar saudara kita yang di Palestina itu dapat terbebas dari penjajahan yang dilaksanakan oleh kaum Zionis dan selamat hidup dengan damai di negaranya sendiri. Baik, lanjut poin yang ketiga, yaitu ini penting juga, mementingkan kepentingan saudara muslim di atas kepentingan diri sendiri. Ini kadang hal yang tersusah yang harus kita laksanakan. Di sini ada catatan dari guru besar kita tercinta, Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan. Beliau menjelaskan berkaitan tentang hal tersebut. Jadi atas nafsunya, dari segi tarbiyah atau pendidikan hawa nafsu di dalam tarikah Naqsyabandi. Seperti yang kita ketahui, di dalam tasawuf itu ada namanya thariqat atau jalan atau cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang paling terkenal itu ada dua, ada tarikat Naqsyabandiyah dan yang kedua tarikat Qadiriyah. Di sini menjelaskan tentang tarbiyah yang dilaksanakan dalam tarikat Naqsyabandiyah, yaitu salah satunya yaitu mementingkan kepentingan saudara atau kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Hal tersebut merupakan kemalat insaniyah, kesempurnaan seseorang manusia. Jika kita berhasil atau dapat melaksanakan itu merupakan kesempurnaan sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Dan ini merupakan sesuatu yang baik, merupakan akhlaknya Rasul dan merupakan sifatnya Rasul. Karena apa? Rasul kita itu mementingkan kepentingan umatnya di atas kepentingan sendiri. Begitupun para alim ulama. Dia itu rela mengajar kita, para ustadz, para kiai, misalnya para ABB di sini 24 jam bukan hanya mengajar tapi mendidik para santrinya agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa untuk kepentingan umat manusia dan lain. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu harus menolong saudara kita yang berada dalam keadaan susah.
Itu sudah dijelaskan di awal, ada di hadis yang tadi. Saya singkat, loncat ke poin yang selanjutnya. Yang kelima, menjenguk saudara kita yang sakit dan bertakziah kepada saudara kita yang meninggal. Di sini ada hadis Rasulullah SAW yang misalkan hal tersebut. Hakul muslimi alal muslimi, hak seorang muslim atas muslim yang lain. Situn, ada berapa? Ada 6. Qila, dikatakan, ma huna ya Rasulullah, apa saja ya Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan saudara muslim yang lain, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi. Itu kewajiban kita. Kemudian saudara yang kita temui itu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Itu hal yang kecil tapi sangat faedahnya itu sangat besar untuk kita semua. Yang kedua apa? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang menghadiri misalnya walimatul arsh, pernikahan atau sunatan dan sebagainya, syukuran atau apapun, maka kita wajib hadir apabila kita tidak memiliki halangan. Wa idza stansahaka fansoh lahu. Di sini dijelaskan apabila seseorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, mohon maaf, apabila seorang muslim itu mengharapkan sebuah nasihat, maka berilah nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila seorang muslim bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita menjawab hamd atau syukur tersebut dengan yarhamukallah. Kemudian dia pun menjawab wa yahdikumullah. Seperti itu. Wa idza marida fa'uduhu. Apabila sakit dijenguk. Wa idza mata fattabi'uhu. Apabila orang muslim meninggal, maka kewajiban kita bertakziah. Selain itu pun kita wajib mensolati, mengkafani, mensolati dan menguburkan saudara kita yang meninggal. Yang kelima, memberi salam, itu sudah. Yang kelima itu apabila seorang muslim berbuat dosa, maka kewajiban kita adalah mengajaknya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang itu saudara kita, misalnya yang terdekat, misalnya anak kita, misalnya, atau kakak, adik kita itu tidak sholat, maka itu kewajiban kita. Justru dosa hukumnya kalau kita tidak mengingatkan mereka untuk sholat, terutama untuk laki-laki itu untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena berjamaah di masjid merupakan syiar Islam. Islam kuat karena adanya terjalinnya persaudaraan yang kuat karena adanya bapak-bapak yang melaksanakan sholat di masjid. Apabila masjid kita kosong, maka itu sebuah kemenangan terhadap musuh-musuh kita. Mereka tertawa terhadap hal tersebut, Ibu Bapak yang saya hormati. Yang ketujuh, mendoakan. Setiap sholat kita, di dalam sholat kita wajib mendoakan umat muslim yang lain. Misalnya doa selamatan agama, keselamatan dunia, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain diri kita sendiri dan keluarga, kita juga wajib mendoakan saudara kita yang lain. Dan yang terakhir, poin yang ketujuh, menasihati saudara kita yang membutuhkan nasihat. Misalnya ini tidak berkaitan dengan agama saja. Misalnya
kita punya teman kerja ingin diajarkan, misalnya dia tidak bisa apa namanya memakai Excel misalnya, kita menasihati, membantu dia untuk apa namanya menyelesaikan pekerjaannya, mengajarkan bahwa seperti ini itu di dunia, perkara dunia dan akhirat pun sama. Misalnya dia bercerita tentang permasalahan apa namanya rumah tangga dia, misalnya ini istri saya seperti ini, istri saya susah, saya nasihatin, melawan terus, apa yang saya lakukan, misalnya dia curhat tentang kehidupan rumah tangganya, kita harus apa namanya menasihatinya, yaitu memberikan masukan kepada dia. Kalaupun tidak bisa, kita apa namanya menyerahkan atau mengajaknya ke yang lebih ahli, misalnya ke ustadz, kepada kiai dan sebagainya. Itu poin-poin yang malam ini bisa saya sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan dilanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin, Abi Lutfi. Silakan, bagaimana setelah ini? Karena waktu sudah menunjukkan 20:50, jadi 10 menit atau 15 menit sesi tanya jawab. Bagaimana, Abi Lutfi? Ya, terima kasih atas pemaparan materinya untuk Abi Miftah. Luar biasa sekali bahwasannya kita juga harus mementingkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya, dan memperhatikan juga hak dan kewajiban sesama umat muslim. Begitu juga Hisar Global Indonesia mengajarkan kajian Islam Special Travel Hisar ini adalah untuk mempereratkan hati-hati kita, para jamaah ataupun orang-orang umum di sana, untuk terus setidaknya seminggu sekali untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian Islam, agar dikuatkan iman Islamnya sampai akhir hayat, menjemput sampai akhir nafas. Alhamdulillah gitu. Kita konsisten untuk seminggu sekali, bahwasannya kita mengadakan kajian rutin. Oke, Abi Miftah, terima kasih atas pemaparannya. Mungkin ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu sekalian. Tadi ada yang bertanya nih, Abi. Assalamualaikum, Abi. Izin bertanya. Boleh. Apa boleh menerima bantuan dari saudara kandung yang kafir? Apa hukum umroh atau haji yang dibiayai oleh saudara yang kafir? Mungkin Abi Miftah bisa menjelaskan sedikit penjelasannya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu atau Bapak yang bertanya. Bagaimana kalau kita mendapatkan bantuan dari saudara kita yang kafir, yang non-muslim? Misalnya ada yang umroh dibayarin oleh saudara yang kafir. Hal tersebut dibolehkan selagi kita mengetahui bahwa harta yang diberikan kepada kita itu merupakan harta yang diperoleh secara benar menurut agama Islam, karena muamalah atau berbisnis, bertransaksi, berhubungan, bertetangga dengan orang kafir atau non muslim itu dibolehkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah suatu hari menitipkan zirahnya kepada seorang Yahudi untuk diperbaiki kalau tidak salah. Itu tidak apa-apa, Ibu atau Bapak misalnya mendapatkan bantuan dari saudara kita yang kafir, tidak apa-apa, selagi kita mengetahui bahwa harta yang diberikan itu harta yang didapat dengan baik itu. Dan saudara kita misalnya ada ya
saudara kandung kita yang kafir itu pun dia mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia lakukan. Karena dari salah satu 99 sifat Allah Subhanahu wa taala ada sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia. Jadi saudara kita yang kafir itu mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dilakukan itu di dunia, tapi tidak untuk di akhirat. Allah bakal membalas kebaikan dia itu di dunia semua diberikan. Dia bersedekah, dia menemukan pahalanya di dunia sekaligus, tapi tidak untuk di akhirat. Karena dia tidak beriman kepada Allah SWT, maka Allah akan menghukumnya di neraka. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap menjaga saudara kita, tetap di jalan Allah SWT, beriman kepada Allah SWT, tetap bertakwa kepada Allah SWT. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Bagaimana, Abi Lutfi? Silahkan. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa sekali bahwasannya. Boleh-boleh aja ya, Ibu, Bapak ya tadi. Bapak untuk menerima bantuan dari saudara Muslim. Pardon, kafir. Nah, ada lagi nih Abi yang bertanya. Izin bertanya Abi dari Ibu Panca NH. Izin bertanya lagi Abi, kalau misalkan kita menjadi saksi kejahatan seorang Muslim, apakah itu termasuk membuka aib sesama Muslim enggak ya Abi? Nah, maksudnya saksi di pengadilan mungkin ya? Boleh penjelasannya Abi? Baik, jadi di dalam hidup kita itu ada namanya ukhuwah, hablum minallah, hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Misalnya kejahatan atau aib atau keburukan yang seorang Muslim itu berkaitannya dengan Allah, yakni dia tidak sholat, misalnya, dia mabuk-mabukan, misalnya. Itu kita tidak boleh mencemoohnya dan menyebarkan aib tersebut. Misalnya, oh ini tetangga saya mabuk katanya. Ini jelas banget katanya, maksudnya jangan dideketin gitu. Oh, terus itu hal yang dilarang. Tapi kalau berkaitan dengan hablum minannas, kejahatan atau keburukan yang dia itu keburukannya itu dilakukan terhadap orang lain, misalnya. Dia itu misalnya mencuri. Orang mencuri terus tertangkap, dibutuhkan saksi di pengadilan misalnya. Kita tidak boleh menutupi bahwa orang itu mencuri, tapi harus benar-benar menjadi saksi yang adil supaya orang yang mencuri tersebut mendapatkan keadilan yang setimpal, seperti itu. Jadi kalau dosa, maksudnya dosa atau keburukan itu berkaitan dengan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita harus menjaga aib saudara kita, seperti tidak sholat, mabuk-mabukan, apalagi banyak lah misalnya sebagainya. Itu kita tidak boleh mengumbar hal tersebut. Harus kita nasihati itu pelan-pelan itu. Apalagi notabene itu orang yang kita kenal, itu orang yang kita sayangi, saudara atau sebagainya. Kalau keburukan itu berkaitan dengan manusia, mencuri, korupsi atau apalah sebagainya, maka itu wajib kita menjadi saksi, membuka gitu, di pengadilan sebagainya, seperti itu. Oh gitu. Jadi Masya Allah, intinya kalau misalkan diperlukan untuk membuka, untuk menjadi saksi, itu diperbolehkan ya. Malah bahkan diharuskan sebenarnya. Bahkan diharuskan. Jadi selanjutnya ada yang bertanya lagi nih Abi. Baik juga pertanyaannya ya. Assalamualaikum Abi, izin bertanya. Tadi disebutkan salah satu kewajiban sesama Muslim adalah menutup aib saudara Muslim. Tapi kalau kita lihat-lihat nih, Abi, saat ini di TV atau di media sosial terkait dengan pemilu seringnya pada membongkar aib. Nah, mohon Abi, bagaimana penjelasannya? Dari Wali Santri Abdan JIC. Ini lebih ke arah politik mungkin ya.
Mungkin Abi. Jadi apa namanya sih? Jadi sesama apa bukan sesama di antara para calon presiden, DPR dan sebagainya, dia saling menyerang, menyampaikan aib atau kesalahan yang dia telah lakukan sebelumnya. Itu hal tersebut tidak boleh dilakukan kalau memang dia telah memperbaiki kesalahan dia terdahulu. Kalau tujuannya hanya untuk menjatuhkan orang lain, misalnya, itu tidak diperbolehkan. Justru kita harus menilai, misalnya zaman pemilu sekarang orang saling menjatuhkan, harus cross check gitu, harus tabayun bahasanya. Benar gak gitu? Apa informasi yang kita dapatkan itu valid atau tidak itu berkaitan dengan orang ini A, B, C, calon apa namanya, calon DPR, calon presiden ini seperti ini, seperti ini. Kalau hoax, misalnya kalau itu bohong, berita bohong, dan kita ikut menyebarkan hal tersebut, dosa itu hukumnya. Makanya dalam bermedia sosial kita pun harus hati-hati gitu, jangan terlalu apa namanya menggebu-gebu gitu. Ya itu jangan terlalu fanatik dengan hal-hal tersebut. Jadi apa namanya, soalnya itu hal sensitif dan telah terjadi apa namanya 5 tahun yang lalu kita telah mengalami hal tersebut, keperpecahan antara sama Muslim. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi lagi ke depannya itu. Kita apa namanya melewati itu semua dengan damai dan apa namanya mendapatkan hasil yang terbaik untuk negeri ini, untuk umat Islam. Setelah mendapatkan apa namanya pemimpin atau wakil-wakil yang terbaik yang memimpin kita untuk maju ke depannya gitu. Dan setiap kebijakannya itu dapat apa namanya menguntungkan atau namanya berpihak kepada umat muslim. Seperti itu. Jadi harus tabayun dulu kalau dapat informasi dari luar berkaitan dengan A, B, C. Tidak boleh menelannya mentah-mentah dan tidak boleh terlalu apa namanya fanatik. Seperti itu sih saran dari saya berkaitan tentang keadaan hari ini, pemilu dan sebagainya. Ya, oke, terima kasih Abi Miftah. Jadi intinya adalah kita harus bertabayun dulu dan tidak boleh langsung menggebu-gebu seperti itu ya. Jadi lanjut nih dari Khairani, ada nih Bi, Abi, apakah bolehkah kita berdoa buruk kepada seseorang yang Muslim juga untuk kebaikan kita gitu. Jadi mendoakan buruk kepada orang lain, tapi untuk kebaikan kita nih Bi. Nah dia juga memberikan contoh, misalkan ada seorang perempuan si Fulan sedang training di pekerjaannya, sangat dekat dengan suami kakak kita. Nah, kita berdoa supaya perempuan tersebut tidak lulus, supaya suami kakak kita terjaga kesetiaannya. Bagaimana dengan doa buruk tersebut, Abi? Nah, boleh dijawab, Abi. Berdoa buruk itu tidak boleh dalam Islam. Kita apa namanya harus seperti ini, berdoanya itu yang terbaik dan apa namanya misalnya si fulan doanya itu diganti seperti ini. Kalau misalnya si fulan ini lulus di pekerjaan dan sama kerja dengan suami saya, kedepannya itu mendapatkan madorot, menjadi madorot untuk rumah tangga saya, maka apa namanya jangan apa namanya biarkan si fulan itu kerja di situ, berilah dia pekerjaan di tempat lain. Artinya tetap kita berdoa yang baik gitu. Doanya itu tetap mengarahkan agar tidak ada apa namanya sih salah satu pihak yang dirugikan. Itu baik itu kita ataupun pihak yang kita doakan itu jangan sampai dirugikan dengan doa tersebut, karena doa seorang muslim terhadap muslim yang lain itu diijabah oleh Allah SWT. Jadi misalnya apalagi ada orang yang berdoa apa namanya
dizolimi oleh saudara yang muslim yang lain, misalnya difitnah, sehingga dia itu sangat sakit hati, sakit hati terhadap doa ya perbuatan yang telah dilakukan oleh orang yang fitnahnya. Apabila dia berdoa, itu doanya mustajab. Makanya kita menyikapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita sendiri itu harus bijak juga. Jangan langsung mendoakan keburukan. Doakanlah supaya dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu hatinya, dinasehati seperti yang telah Rasul contohkan. Rasul ingin dakwah di suatu kaum, kan Rasul dilempari oleh batu. Hari sampai gigi Rasul itu lepas, keningnya berdarah dan luka-luka memar dan sebagainya. Jibril menawarkan, ya Rasulullah, saya balikan gunung ini, terus timpakan ke kaum itu kalau engkau bersedia. Rasulullah, jangan wahai Jibril, saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul lah, jadi orang-orang yang melempari Rasul di suatu kaum itu, anak cucunya itu menjadi muslim yang sangat taat dan menjadi orang-orang besar, perawi-perawi hadis dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita berdoa yang baik-baik gitu. Dan doanya itu ya itu, maksudnya jangan merugikan salah satu pihak, yang terbaik saja. Silahkan Abil Lutfi, ada yang lain? Duh, banyak juga ternyata. Silahkan Abil Lutfi, dilanjut. Masih bermasalah. Nah, Abi. Oh, terima kasih Abi ya untuk penjelasannya. Jadi intinya adalah doanya Ibu tadi mungkin kurang lengkap ya Abi ya. Jadi doakan juga kebaikannya gitu. Doakan kebaikannya untuk diterima di tempat kerja yang lain. Jadi kalau misalkan berdoa itu juga harus mendoakan kebaikan intinya sama muslim, karena doanya muslim ke muslim yang lain adalah mustajab. Nah, lanjut, mungkin nggak bisa dibaca semua ya karena terlalu banyak juga gitu. Dan yang kurang nyambung dengan tema kali ini, mohon maaf sekali Bapak Ibu untuk kita skip ya. Nah, ini juga nih bagus juga pertanyaan dari Bapak Wali Santri juga nih, Bapak Abdan yang tadi juga nih. Ada juga nih, Wi, kalau misalkan kita dijamu oleh saudara kita yang kafir, nah kemudian itu jamuannya itu untuk kita makan, apakah kita boleh menolaknya dengan halus atau harus memakannya? Ya, memakannya makanan yang sudah disediakan yang belum tentu kehalalannya, seperti itu, Abi. Baik, untuk hal tersebut, misalnya kita bertamu ke saudara kita yang non-muslim, tapi yang disuguhkan misalnya daging, misalnya. Itu makan daging itu boleh kita menolaknya karena kan kehalalannya itu diragukan dan sangat ragu. Kita menolak cuma yang harus kita lakukan dalam penolakan tersebut menjelaskan dengan baik-baik, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang tidak menyakiti orang tersebut, seperti itu. Misalnya ibu bapak atau saya tidak memakan daging, misalnya ini karena kita di Islam itu kalau ingin makan dagingnya itu harus berasal dari hewan yang disembelih dengan mengucapkan asma Allah. Seperti itu. Kalaupun kedepannya ibu bapak ingin
apa namanya mengikramkan apa sih, menjamu kita, boleh mungkin dengan hal lain, dengan minuman atau manisan, dibikinkan manisan kan misalnya, itu alternatif lain untuk kedepannya gitu. Itu seperti itu bisa dijawab seperti itu, dan yang lain sesuai dengan kondisi apa namanya orang tersebut lah. Ya, intinya kalau memang makanan itu diragukan kehalalannya, kita tolak, tapi dengan bahasa yang baik, lemah lembut, tidak tanpa menyakiti saudara kita yang lain, misalnya saudara kita yang non muslim. Itu mungkin jawaban dari saya. Iya, benar juga ya, Adi, karena di asrama kita, di pesantren kita juga telah diajarkan gitu dari sejak dini santri-santri kita untuk makanan-makanan yang halal dan toiban gitu. Mungkin tadi ada pertanyaan yang bagus gitu ya. Dari salah satu wali santri, kalau tidak salah, ah, dari bundanya Hafiz gitu di Tangerang. Izin bertanya Abi, boleh atau tidak Abi kalau ada non-Muslim memberikan donasi kepada asrama kita? Mungkin maksud ibunya adalah karena kita di Indonesia ini eh, tidak sendiri gitu ya Muslimnya, maka dan ada banyak juga Abi, banyak agama-agama yang lain dan kita itu sangat harmonis. Bahkan non-Muslim juga ingin berdonasi kepada asrama kita Abi. Nah, bagaimana hukumnya itu Abi? Boleh dijelaskan Abi? Baik, mungkin sebenarnya itu pertanyaan itu sudah dijawab di awal ya, tapi mungkin tidak secara menyeluruh. Tadi kan ada yang bertanya, kalau ada saudara kita yang non muslim memberikan sedekah atau memberikan donasi apa, bersedekah lah kepada kita yang muslim, dan tadi ada yang bertanya, dan donasi itu atau sedekah itu kita pakai untuk apa namanya, umroh, itu dibolehkan selagi uang tersebut didapat dengan cara yang halal, yang sesuai syariat gitu, muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Begitupun dengan donasi terhadap pesantren dari orang kafir non muslim, itu dibolehkan. Apa namanya, jadi kalau orang kafir atau non muslim bersedekah kepada orang muslim, itu dibolehkan dengan apa namanya, syarat didoakannya itu seperti ini. Mudah-mudahan apa yang orang ini sedekahkan menjadi wasilah dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hidayah keimanan. Wah, itu doanya kalau kepada orang kafir. Jadi kita tidak bisa berdoa untuk supaya dapat apa, orang kafir yang bersodakoh didoakan untuk masuk surga atau apa namanya, dibalas di dunia dan di akhirat, tapi apa namanya, donasi atau sedekah yang diberikan dari orang kafir kepada orang muslim atau kepada pesantren kita, itu kita harus doakan supaya orang itu mendapatkan hidayah dengan wasilah apa namanya, sedekah yang atau donasi yang telah dia berikan kepada pesantren kita. Itu boleh gitu, Pak. Asal dengan satu syarat yang inti yang penting, harus dari hasil usaha yang dibenarkan oleh Islam, yang halal. Itu, terima kasih. Pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, terima kasih Abi Miftah. Jadi intinya adalah yang pertama hartanya itu adalah halal dan thayyiban. Yang kedua kita sebagai Muslim itu juga harus mendoakan. Nah, berhubungan juga nih Bi eh, dengan keadaan yang sekarang bergejolak yang yang menimpa saudara kita nih Abi di sana eh, pesantren kita atau Sulaimaniyah ini bersikap seperti apa sih, Bi? Ini pertanyaan dari saya pribadi ya, mungkin bisa menjelaskan gitu. Untuk mungkin ada yang bertanya-tanya juga di luaran sana, Abi Sulaimaniyah ini bersikap seperti apa dengan yang ada ya dengan keadaan yang ada pada saat ini. Mungkin bisa dijawab Abi Miftah untuk penjelasannya. Baik, itu pertanyaan yang bagus.
dan memang harus kita jelaskan dengan jelas-jelasnya. Jadi ibu bapak yang saya hormati, pesantren Sulaimaniyah, mungkin ada yang sudah mengenal lebih dalam apa itu Sulaimaniyah, apa itu pondok pesantren Sulaimaniyah, atau ada yang baru dikenalkan dengan pesantren. Jadi kita itu di sini pondok kita berpusat di Turki. Jadi segala bentuk keilmuan yang kita dapat itu, selain kita belajar di Indonesia, kita pun alhamdulillah mendapatkan pendidikan dari abi-abi, ustadz-ustadz kita, guru-guru besar kita di Turki. Untuk saudara-saudara kita yang di Palestina, apa yang telah Sulaiman lakukan sampai saat ini atau dalam keadaan ini? Sulaimaniyah merupakan pesantren atau yang dibangun dengan wakaf, dengan sodakoh, dengan infak atau zakat umat muslim dari seluruh dunia, terutama dari umat Islam yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita berdiri di pesantren-pesantren kita ada di berbagai negara, terutama negara-negara Islam, di 134 negara, dan salah satu negaranya itu Palestina. Di Palestina alhamdulillah ada pesantren kita 2. Saya mendapatkan seminar dari Abi yang di sana di saat saya menyelesaikan pendidikan di Turki, saya mendapatkan seminar pendidikan akhir. Itu ada Abi kita yang mengajar di Gaza tepatnya. Jadi ada 2 pesantren kita di sana, dan setiap satu pesantren itu hanya ada 3 abi dan dengan 70 santri. Satu pesantren 3 abi, 70, satu lagi sama 3 abi, 70 santri. Kita alhamdulillah kontribusi dalam bidang pendidikan dan bidang-bidang yang lain juga. Dan sikap Sulaimaniyah terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina sangat sedih, menyayangkan, dan sangat mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Zionis Israel, orang-orang Yahudi Israel Zionis. Karena dengan adanya hal tersebut, pesantren kita saat ini tidak dapat beroperasi seperti biasanya, tidak dapat mengajar santri, tidak dapat menghafal Al-Quran seperti biasanya, karena seperti yang Ibu Bapak tahu, pesantren kita itu salah satu program keunggulan pesantren kita itu tahfizul Quran. Dimanapun itu kita terus menggaungkan untuk mendidik generasi kita, untuk generasi Muslim baik itu Indonesia maupun negara lain, untuk bisa menghafal Al-Quran seperti itu. Kita untuk saat ini sikap yang kita ambil mengutuk orang-orang Zionis Israel, dan selalu terus mendoakan dan berupaya yang terbaik supaya saudara-saudara kita yang di sana di Palestina dan pesantren kita dapat beroperasi dan mendidik santri-santri seperti sedia kala. Seperti itu, Abi Lutfi mungkin. Iya, jadi intinya pesantren kita juga berkontribusi juga ya, Abi ya, terutama dalam bidang pendidikan. Dan juga mungkin kalau misalkan kita kurang untuk memperlihatkan di depan secara zohirnya gitu, karena kita memilih untuk fokus untuk di bidang pendidikannya, karena sebagaimana Rasulullah dulu juga berperang ya, Abi ya, berperang, nggak semua orang juga itu berperang. Ada yang terus berjihad dengan cara belajar, ada juga yang berjihad dengan pedang. Nah, kita itu mengambil Abi, di posisi yang dimana kita jihadnya itu adalah dengan kalem, yakni dengan ilmu. Seperti itu mungkin bisa ditambahkan ya. Oke, Abi Alvan ingin menambahkan juga mungkin.
Abi Alvan, Hmm? Hah? Abi Al Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Abi Alvan ingin menambahkan, silakan Abi Alvan. Oke, saya saja ya, karena memang posisi lagi di jalan juga. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya terkait sikap Pondok Pesantren Sulaimani ya, terkait abi-abi juga segala macam, bagaimana memandang konflik Palestina dan segala macam. Tadi sebagian juga sudah dijawab oleh Abi Miftah, bahwasanya kita juga memiliki pondok pesantren yang ada di Palestina, lagi seperti itu, dan juga memang saat ini kondisinya memang tidak aktif, gitu ya, sudah berapa lama tidak aktif, karena memang sejatinya urusan Palestina adalah bukan sekedar konflik genosida dan segala macam, tapi sebenarnya tuh banyak sekali faktor-faktor yang menentukan akhirnya Pondok Pesantren Sulaimaniyah saat ini tidak beroperasi lagi seperti itu. Bahwasanya yang perlu diketahui juga, ada sedikit juga faktor faktor politik yang memang terjadi di Palestina. Memang ini hanya faktor kecil saja. Dan ini juga Pondok Pesantren Sulaimaniyah juga menjaga hal ini, bahwasanya sikap dari Pondok Pesantren Sulaimaniyah terkait hak politik dan segala macam memang kita netral semua. Jadi kita tidak memihak manapun. Maka dari itu sudah tidak dilanjutkan lagi. Nah, kok Pondok Pesantren Sulaimaniyah tidak seperti biasanya, Bi? Biasanya juga ada yang bertanya nih, kenapa kok Pondok Pesantren Sulaimaniyah juga tidak membuka donasi gitu ya, tidak membuka galang dana juga terkait korban-korban Palestina. Bahwasanya semua pergerakan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh abi-abi semua berdasarkan izin dan juga semua berdasarkan perintah dari pimpinan kita yang ada di Istanbul. Bahwasanya di Istanbul sendiri, IFA khususnya gitu ya, ataupun lembaga-lembaga sosial kami yang ada di Istanbul, kami tidak memiliki izin untuk menggalang dana kegiatan kemanusiaan. Bahwasanya hanya lembaga-lembaga tentu saja yang memiliki izin untuk menggalang dana. Memang kita di sini bidang pendidikan, memang kita di sini juga termasuk bidang kemanusiaan, tapi terkait program Palestina tidak semua lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan itu dengan mudahnya ataupun dengan bebasnya menggalang dana. Bahkan bukan hanya sekedar lembaga saja, influencer gitu ya, tokoh dakwah dan juga aktivis kemanusiaan, kalaupun mereka tidak memiliki izin terkait penggalangan dana, itu juga mereka tidak bisa lakukan. Tidak seperti hal di Indonesia. Di Indonesia ini sangat fleksibel sekali, gitu ya. Influencer, artis, selebgram, youtuber dan segala macam, mereka dengan bebas bekerja sama dengan lembaga sosial, gitu ya, dengan lembaga crowdfunding dan segala macam, bebas menggalang dana begitu saja demi kemanusiaan. Tapi tidak dengan kita, Sulaimaniyah, ya, khususnya yang berpusat di Istanbul, Turki. Maka dari itu, karena kita tidak memiliki izin, karena kita tidak memiliki pemerintah dan segala macam, kita bukannya acuh tak acuh gitu ya, bukannya nggak peduli juga. Maka dari itu kita saat ini juga lebih fokus ke arah pendidikan. Dan memang pendidikannya juga kita akan alihkan juga ke pesantren kita gitu ya, yang salah satunya pernah ada di Palestina, insya Allah gitu ya. Seiring berjalannya waktu, seiring konfliknya nanti sudah mereda, kita akan kembali berkhidmat di negara-negara yang berkonflik, bukan hanya di Palestina sebenarnya. Dulu juga kita dari Suriah, apalagi Suriah sama Turki kan dekat gitu ya. Kita juga ada di negara-negara lain, negara-negara sama lain. Maka dari itu, bukan Sulaimaniyah nggak peduli, bukan Sulaimaniyah tidak bersuara gitu ya. Cuman memang harus kita pahami dulu gitu, dakwah Sulaimaniyah ini kita tidak bisa bermanuver sendiri abi-abinya. Abi-abinya tidak boleh berinisiatif sendiri. Semuanya berdasarkan abi-abi lakukan di sini atas izin dan juga atas perintah dari pimpinan. Jadi seperti itu. Ya kadang-kadang banyak nih, saya kemarin di chat gitu ya sama wali santri. Abi Alvan gitu ya, kok Sulaimaniyah nggak ada suara-suaranya nih terkait Palestina gitu kan. Apakah hanya mementingkan diri saja, kok Sulaimaniyah diam saja terkait konflik Palestina? Enggak. Sejatinya juga kita di dalam hatim-hatim kita, di dalam doa-doa kita juga sejatinya mendoakan seluruh umat yang ada di Indonesia, seluruh dunia gitu ya. Bukan hanya terkhusus Palestina saja, tapi di seluruh dunia. Kayak gitu, demi keselamatan, demi kelancaran dakwah dan segala macam itu kita doakan. Gitu ya. Cuman tidak kita spesifikasikan
Seperti itu. Maka dari itu ini menjadi apa ya? Saya rasa harus saya sedikit luruskan terkait pandangan-pandangan orang-orang lain eh, kepada kita terkait konflik Palestina. Mungkin itu lebih Lutfi. Ya, terima kasih Abi Alfan untuk penjelasannya yang penguatannya gitu, penguatan yang lebih jelasnya. Bahwasannya kita juga berfokus kepada pendidikan seperti itu. Jadi untuk hizmet-hizmet atau khidmat-khidmat yang lain, kita bukan acuh tak acuh, tapi kita ada hal prioritas yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan. Seperti itu. Nabi Miftah juga ya. Seperti itu Nabi Miftah. Oke, mungkin kita udah terlalu berlarut-larut, sampai malam. Banyak juga yang bertanya tapi belum bisa kita jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para hadirin yang tidak bisa kita jawab satu persatu. Banyak juga soalnya dan pertanyaannya pun juga bagus. Tapi mohon maaf sekali lagi untuk karena waktu yang memisahkan kita. Jadi bisa kita lemparkan atau alihkan kepada Abi Miftahul ini untuk menutup kajian pada malam hari ini dan bisa untuk mendoakannya juga. Ya, dipersilakan Abi Miftah. Baik, alhamdulillah tanpa hambatan dan segala macam kita telah melaksanakan kajian atau mendengarkan kajian tentang ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk ibu-ibu sekalian, terutama untuk menebarkan kebaikan kepada sesama manusia, terutama untuk umat-umat Muslim dan menambah apa namanya kepedulian kita terhadap umat Muslim yang lain, terutama teman-teman kita, saudara kita yang berada di daerah konflik. Singkat kata, marilah kita tutup dengan membaca doa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wa anta arhamur rahimin. Anta maulana wa anta arhamur anta maulana wa anta arhamur rahimin. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Anta maulana fansurna akhal muslimin fi Palestin 'alal qawmil kafirin. Zionis Yahudi. أنت مولانا فانصرنا أخا المسلمين في فلسطين. أنت مولانا فانصرنا أخا المسلمين في فلسطين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وسلامة أخا المسلمين في فلسطين وسلامة في الدين وسلامة في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تنكر رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pemaparan dan doa dari Abi Miftahul Ilmi. Terima kasih juga kepada para hadirin yang telah hadir pada kajian malam hari ini. Insya Allah kajian ini akan memberikan tambahan ilmu kepada kita, menguatkan iman kita, dan yang pastinya insya Allah kita bisa bersama-sama nanti di akhirat kelak. Dan komitmen Hisar Global Indonesia juga untuk membantu para santri-santri kita untuk tetap terus mengemban atau
menambah ilmunya. Seperti itu ya. Mari kita akhiri dengan baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala al-Fatihah.